Bos, siapa nih yang belum move on dari libur lebaran yang panjang? Ayo jangan mager, kita gas lagi ngejar cuan. Ngomong-ngomong, libur lebaran jadi momentum emas gapai cuan buat pengusaha oleh-oleh di daerah loh bos. Gimana enggak, para pemudik kan udah pasti beli oleh-oleh dari kampung halaman. Momen baik inilah yang gak disia-siakan Abdullah Zikri, pengusaha oleh-oleh dari pertanian di Malang, Jawa Timur. Ical yang asli Malang aja sampai penasaran gimana caranya jadi pengusaha keripik sayur dan buah. Pak Zikri, maaf telat ya. Ya, Ini tumben. dari kebunnya Pak Joko ini. Oh, dari Pak Joko. Iya. Tumben telat, udah jam berapa ini ya? Ditunggu nih sama orang. Maaf Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Halo bos, selamat datang di produsen keripik sayur dan buah. Di sini kita mengambil bahan baku semua dari petani lokal. Penasaran gimana cara produksinya? Tetap di Cuan Bos. Wah, sekalinya magang langsung dapat tugas penting nih. Ambil bahan keripik langsung dari petani. Mantap ya Cal. Untuk produksi keripik buah dan sayurnya, Zikri menyerap hasil panen warga Malang. Mulai dari jagung manis, buncis, dan juga wortel. Nah, kalau lagi peak season seperti libur lebaran, Zikri juga ambil beberapa bahan dari luar kota bos. Seperti buah naga dari Banyuwangi, kentang dari Bromo, dan okra dari Jawa Tengah. Totalnya ada 20 jenis sayuran dan 12 jenis buah yang diproses menjadi keripik di sini. Oh iya, buah dan sayur yang akan diproses wajib dikupas dulu ya bos. Sebagian lainnya diiris tipis begini. Oh, salah tak Bu? Gimana? Oh gini. Bos, ternyata salah bos. Harusnya begini nih. Setelah dikupas, masukkan buah dan sayur ke lemari pendingin. Beberapa jenis bahan ada yang bisa langsung digoreng setelah dibekukan. Nah, untuk bawang putih harus direbus dulu bos. Itu bahan-bahan yang waktu masih mentahnya belum bisa dimakan. Itu harus kita ada tambahan olahan dulu. Tapi untuk waktu mentah yang sudah bisa dimakan kayak wortel itu kita langsung fresh, langsung goreng. Pak, ini kenapa sih harus dimasukin ke kulkas dan ini waktunya berapa lama Pak kalau udah masuk ke kulkas ini? Ya, waktunya itu minimal 24 jam mas. Oh. Tujuannya apa? Biar di proses penggorengan itu bahan bisa sampai renyah dan kadar air benar-benar habis. Gorengnya bukan pakai wajan bos, tapi pakai alat goreng khusus berbentuk tabung. Kata Zikri, goreng bahan yang masih beku dengan suhu rendah dan tekanan minus, supaya tidak merusak kualitas warna dan rasa keripik. Bos, yang namanya usaha nggak langsung sukses. Seperti Zikri yang awalnya hanya punya beberapa mesin penggorengan. Tapi di tahun 2024, Zikri nyaris setiap bulan menambah mesin penggorengan demi bisa memenuhi permintaan pasar. Sekarang Doi udah punya 20 mesin penggorengan yang semuanya beroperasi setiap hari loh bos. Ini kenapa sih mesin penggorengannya berbentuk seperti ini? Iya, penggorengan ini menggunakan vacuum frying mas. Jadi Oke. bahan itu langsung masuk minyak semuanya keseluruhan. Kemudian proses kerjanya itu dihisap dengan perputaran air. Jadi air itu yang menghisap proses vakumnya di sini. Oh, oke. Ini berapa lama Pak untuk penggorengan ini dilakukan? Penggorengan ini kurang lebih 3 jam. 3 jam. Iya. Oh. Keripik buah dan sayur yang sudah digoreng langsung masuk alat spinner untuk mengurangi kadar minyaknya. Nah, bos, setelah dari penggorengan masuk ke sortir dan packaging. Nah, di sini kita memilih produk yang bagus dan produk yang kurang bagus dipisah. Yang bagus-bagus kita packing, kemudian kita kirim ke konsumen. Dalam sehari, pabrik keripik buah dan sayur ini bisa memproduksi 600 kg bahan. Zikri melayani segala permintaan konsumen, baik pembeli eceran atau bisnis to bisnis alias B2B. Pada pemasaran B2B, Doi juga melayani maklon, kemasan white label dengan berbagai macam ukuran, mulai dari 50, 70, sampai 100 gram.
Tapi kalau mau beli yang curah, ada juga kemasan 1, 2, sampai 3 kg dengan harga berkisar 100 sampai 200 ribu per kilogramnya. Puncak permintaan tertinggi pernah Doi rasakan di musim-musim tertentu. Dengan kenaikan mencapai 3 kali lipatnya loh bos. Itu biasanya event-event seperti akhir tahun, waktu liburan sekolah, kemudian waktu libur hari raya, itu juga nambah trafficnya. Dalam perjalanan bisnisnya, pabrik keripik sayur dan buah ini bukanlah usaha pertamanya. Dulu Zikri pernah berjualan aneka makanan gorengan seperti risol, tahu bakso, dan martabak di salah satu kampus di Malang. Barulah di masa pandemi, Doi terinspirasi untuk membuat cemilan sehat berbahan sayur dan buah. Di pandemi itu yang paling diminati dan terus berputar perekonomian itu di pertanian. Kita nyoba lah itu bertani, mulai nyangkul, nanam sendiri, panen sendiri, jualnya sendiri gitu. Setelah itu gimana sih cara memberikan nilai tambah dan daya simpan dari hasil pertanian. Kita belajarlah di orang-orang yang buat keripik, kemudian mencoba kita produksi sendiri, dan alhamdulillah bisa bertumbuh sekarang. Nah, boleh dong satu pesan yang bermanfaat dan jadi penyemangat buat para pengusaha dan pejuang cuan di luar sana. Ini juga usaha kesekian kalinya saya menjalankan usaha. Yang penting kita jalani dulu usaha pertama, kedua, ketiga itu nggak tahu nanti kita menuju jalan suksesnya itu di jalan usaha keberapa itu nggak tahu. Yang penting kita belajar aja dulu usaha. Kalau gagal kita buat usaha lagi. Sebenarnya tidak ada kegagalan. Di situ adanya adalah kita belajar. Ada pelajaran berharga di situ untuk memperbaiki ke depannya. Catat ya bos, jatuh bangun berkali-kali nggak menjadikan kita lemah, tapi justru menguatkan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah bos, bisnis pertanian memang banyak sekali cuannya. Tapi kalau kita bisa mengolah dan memberikan nilai tambah, itu bisa memberikan lebih banyak lagi cuan. Yang penting, cuan bos!